Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara terkait dengan pajak dengan tema konsep PPN dan jurnal terkait dengan akuntansinya. Kita langsung saja menampilkan di konsep PPN ya. Ini pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atau disingkat PPN dan PPNBM. Ini merujuk ke undang-undang ya. Ada dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 83 sebagaimana diubah terakhir di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 terkait dengan PPN. Namun demikian, sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ini berlaku nanti di 1 April 2022, 1 tahun sebelumnya ini disahkan pula dan diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, di sini saya masih memakai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang terkait dengan Cipta Kerja, terkait dengan PPN-nya ya, PPN cara perhitungannya seperti apa. Nah, PPN ini merupakan pajak penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah. Jadi di sini dasarnya itu adalah nilai tambahnya dulu, yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi. Nah, PPN ya, tambahan nilai ini atau nilai tambah atau value added ini sama dengan persamaannya adalah wages plus profit ya. Tentunya ketika ada nilai tambah, wages plus profit ini akan digunakan untuk membayar karyawan. Ada laba di sana ya, ada untuk operasional yang lain yang semuanya yang bisa timbul pada semua jalur produksi dan distribusinya. Ya, misalkan beli barang senilai harganya hanya 1 juta, harga belinya 1 juta, berarti nanti ketika dijual, ini jualnya ada keuntungan enggak nih? Ada, keuntungannya berapa? Misalkan Sobat Bijak ini jualnya mendapatkan keuntungan 20% daripada pembeliannya. Berarti 20% yaitu 200.000. Berarti nilai jualnya nanti menjadi 1.200.000. Nah, 200.000-nya ini nilai tambah. Ya, 200.000 ini nilai tambah. Dengan nanti mekanismenya tentu ada output dikurangin inputnya ini, ada PK dikurangin PM. Nanti di akhir sesi saya akan menampilkan ya perhitungannya berikut jurnalnya. Nah, PPN ini adalah pajak tidak langsung ya. Jadi bukan penjual yang memikul beban PPN-nya. Jadi PPN ini adalah pemikul beban pajaknya ada pada pembelinya atau konsumen akhirnya, bukan penjualnya. Lalu bagaimana penjual terkait dengan kewajiban sebagai pengusaha kena pajaknya? Penjual ini adalah penanggung jawab pajak. Artinya barang yang dijual kepada pembeli ya, barang yang dijual kepada pembeli ini akan dipungut PPN-nya. Jadi dia memungut PPN ya, memungut PPN atas barang yang dia jual. Jadi memungut itu apa? Memungut itu menambahkan unsur pajak pertambahan nilai ke dalam harga barang. Berarti harga yang dibayar pembeli ke penjual termasuk PPN. Dalam hal pembeli sudah membayar harga barang atau jasa termasuk PPN kepada penjual, sama halnya dengan pembeli sudah menyetor PPN ke kas negara. Dalam hal penjualnya tidak memungut PPN dari pembeli, maka PPN merupakan tanggung jawab penjual. Jadi di sini yang perlu diperhatikan Sobat Bijak semuanya adalah penjual ini sebagai penanggung jawab pajak. Kalau tidak memungut, konsekuensinya penjual yang menanggung. Kalau memungut, tentu pemikul beban pajaknya malah pada pembeli, bukan penjual. Jadi penjual ini hanya memungut ya dan numpang lewat saja PPN-nya ke neracanya atau ke laporan posisi keuangan untuk disetorkan ke kas negara. Ini ilustrasinya
kita tampilkan ilustrasi multi stage tax dari PPN, dari tingkatan pabrikan, distribusinya sampai dengan ke konsumen, ya, sampai dengan konsumen. Yang pertama adalah pabrikan. Pabrikan ini menjual harga, ya, atau memproduksi barang, ketemulah harga jualnya dari produksinya itu, tentu sudah di up margin labanya, ini ketemu 1 juta. Maka si pabrik ini, ya, pabrikan ini memungut PPN sebesar 100.000 kepada distributor. Kenapa 100.000? Karena PPN-nya adalah 10% daripada harga jual atau DPP-nya, 100.000. Tentu distributor ini membayar ke pabrikan 1.100.000. Lalu 100-nya ini dibayar oleh pabrikan ke kas negara, ya, di store, ya, paling lambat tanggal akhir bulan berikutnya sebelum SPT disampaikan. 100.000-nya yang dipungut itu adalah PK bagi pabrikan dan PM bagi yang membeli atau dalam hal ini distributor. Lalu berikutnya distributor ketika jual ke pedagang ngambil keuntungan, ya, jadi dia meminta keuntungan, ya, berapa keuntungannya? 200. Oh, ada nilai tambahnya 200. Berarti harga jualnya adalah 1.200.000. Harga jualnya 1.200.000. Nah, dari 1.200.000 ini si distributor memungut PPN 120, ya, 120.000 sebagai PK, dan bagi pedagang PM-nya adalah 120, ya, bagi pedagang. Lalu distributor ini ketika ada PK 120, ada PM dong, ada pajak masukan 100, berarti dikreditkan. Jadi PPN itu rumusnya adalah PK dikurangin PM, ya, PK dikurangin PM. PK-nya berapa? 120.000, PM-nya 100.000. Berarti yang disetor hanya 20.000. Loh Pak, kok ada yang 100.000? Dikarenakan 100.000 ini adalah pajak masukan saat pulaan atau beli barang dari pabrikan. Begitu pula pedagang ketika beli dari distributor, dia jual ke konsumen akhir. Si pedagang meminta laba, ya, laba 300.000, ya, 300.000. Berarti harga jualnya menjadi 1.500.000. Dari harga jual 1.500.000 ini si pedagang, ya, pedagang memungut PK 150.000, ya, PM-nya adalah 120.000 sehingga yang disetor ke kas negara 30.000, sedangkan konsumen, ya, membayar PPN yang dipungut oleh pedagang 150.000. Berarti 150.000 ini sebenarnya kan bebannya konsumen akhir, ya, bebannya konsumen, bukan bebannya pedagang, distributor, dan pabrikan. Ini yang dinamakan multi stage tax, ya. PPN merupakan pajak tidak langsung, ya, tidak langsung, dan timbulnya pada setiap jalur produksi dan distribusinya sampai dengan distribusi terakhirnya. Makanya di sini kan setorannya dari yang 100, 20, dan 30. Untuk lebih jelasnya, ya, lebih jelasnya kita berikan ilustrasi kepada sobat bijak semuanya di dalam bentuk Excel, ya. Di dalam bentuk Excel ini kita berikan ilustrasi bahwa PPN ini adalah pajak pertambahan nilai yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi. Berarti di sini PPN ada formulanya, ya, PK dikurangin PM. Nah, ini PPN itu adalah pajak keluaran dikurangin pajak masukan, ya. Pajak keluaran ini apa, ya? Pajak keluaran sama dengan PPN keluaran atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Sedangkan pajak masukan sama dengan PPN masukan atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena
pajak. Di sini kata-katanya penyerahan dan perolehan. Kenapa bukan pembelian dan penjualan gitu ya? Karena kalau penyerahan ini bisa salah satunya adalah penjualan. Ya. Bisa juga penyerahan cuma-cuma, dihadiahkan. Nah, kalau hadiah kan bukan penjualan, maka bahasanya PPN lebih bahasa yang luas, ya, yaitu PK adalah PPN keluaran atas penyerahan, barang kena pajak atau jasa kena pajak. Sedangkan yang dimaksud PPN kurang bayar adalah PK lebih besar daripada PM. Pajak pertambahan nilai kurang bayar di SPT-nya itu dinamakan kurang bayar jika apa? Pajak keluarannya lebih besar daripada pajak masukan. Maka jurnal akuntansinya pada saat akhir bulan tentu belum di jurnal, belum di bayar PPN-nya. Sehingga karena belum dibayar muncul akun akun di jurnal akuntansi yaitu utang PPN. Lalu PPN dinamakan lebih bayar jika PK lebih kecil daripada PM. Kebalikannya utang berarti piutang, berarti muncul di neraca sebelah debit di aktiva piutang PPN. Jadi Bapak Ibu sobat bijak semua harus membuat akun terkait dengan penjualan atau penyerahan, ada PK, PPN keluaran, jadi ada PPN keluaran dan ada utang PPN-nya. PPN keluaran ini belum dikatakan utang, belum dikatakan utang kalau belum dikreditkan dengan pajak masukannya, Dinamakan utang ketika pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan. Begitu pula sebaliknya, ketika pajak keluaran lebih kecil daripada pajak masukan, maka dinamakan piutang. Nah, di mana piutang ini nanti bisa dikompensasikan setiap bulan ke masa berikutnya atau masa yang diinginkan, atau bisa direstitusi, meminta kembali kelebihan pembayaran pajak. Lalu poin berikutnya adalah PPN dinamakan nihil jika pajak keluaran sama dengan pajak masukan. Jika pajak keluaran sama dengan pajak masukan. Ini dinamakan nihil. Atau tidak ada PK dan PM. Jadi di masa tersebut, di bulan tersebut tidak ditemukan transaksi atas penyerahan maupun perolehan. Jadi PPN-nya nihil, Atau jika pajak keluaran sama dengan pajak masukan. Di prakteknya hanya tiga ini tiga. Kurang bayar, PPN-nya lebih bayar dan nihil. Jadi kalau kurang bayar kita harus buat kurang bayar. Kalau lebih bayar dibuat lebih bayar, Kita bisa kompensasikan kan piutang PPN-nya kan kelebihan bayarnya. Jangan sampai sobat bijak ini membuat SPT-nya selalu kurang bayar, padahal faktanya lebih bayar, Faktanya lebih bayar, Loh, nanti bagaimana dampaknya? Tidak ada masalah, karena lebih bayarnya bisa dikompensasikan. Mungkin ada beberapa ketakutan, Pak, kalau lebih bayar ini bisa diperiksa, Apakah kalau kurang bayar tidak diperiksa kan gitu kan? Berarti kemungkinan pemeriksaan ini selalu ada, baik nihil, lebih bayar maupun kurang bayar. Yang penting apa? Yang penting adalah sobat bijak ini harus disiapkan terlebih dahulu. Semua data-datanya, jurnal akuntansinya, bukti-buktinya, PO-nya, DO-nya, faktur-fakturnya, dan disandingkan dengan SPT PPN-nya nanti dengan buku besarnya sama atau tidak, Tentu sebelum buku besar dan kita membuat postingannya ke laporan keuangan, sebelumnya ada jurnal akuntansinya, Ini yang sobat bijak harus benar-benar diperhatikan di sana. Nah, kita sekarang atas transaksi yang sebelumnya kan ada transaksi tadi di slide sebelumnya terkait dengan pedagang yang kulaan dari distributor, si pedagang ini kulaan dari distributor, berarti ini distributor,
ya, distributor. Di sini ada pedagang, lalu ke konsumen akhir ya, ke konsumen akhir. Nah, jurnalnya bagaimana? Jurnal yang terkait dengan akuntansinya ya, jurnal pembukuannya bagaimana. Nah, ini kita bahas satu persatu. Jadi nanti ada 4 jurnal. Yang pertama jurnal terkait dengan pembeliannya. Yang pertama dulu ya, kita ke jurnal pembelian. Mau menggunakan perpetual atau periodik dalam menghitung persediaannya, silakan Sobat Bijak memilih di sana, disesuaikan dengan kondisi ya, data-data dan karakteristik perusahaannya seperti apa. Di sini saya mencontohkan terkait dengan jurnal persediaan yang periodik ya. Jadi kita akui pembelian ya, akui pembelian. Di sini PPN masukkan. Lalu kreditnya ada, kreditnya yaitu kas ketika penjualannya tunai ya, kas atau utang dagang ya, kalau mau kredit ya utang dagang. Nah, pembeliannya tadi dinyatakan dinominalkan 1.200.000 misalkan, berarti PPN-nya 10%-nya. 10%. Ditambah PPN berarti utangnya adalah 1.320.000 atau kas yang pedagang keluarkan dari distributor 1.320.000. Nanti terkait dengan postingannya ya, terkait dengan postingannya di neraca, ini saya tampilkan sedikit postingan di neraca atau laporan posisi keuangannya, bahwa PPN masukannya di kolom di sini ya. Ini seandainya kita ilustrasikan neraca ya. Jadi ilustrasi PPN masukan ini di sini. Ya, PPN masukan. Nah, PPN masukannya berapa? 1.200.000. Jadi dari sini. Nah, berarti ketika kita lakukan jurnal ke posting di buku besar, PPN masukan senilai 1.200.000. Lalu berikutnya, barangnya laku, Pak, ya. Barangnya laku ini Sobat Bijak ya. Kita jurnal penjualan. Ya. Kasnya bertambah. Seandainya tunai ya. Penjualan BKP. Yang dijual adalah barang ini misalkan. PPN keluaran. Jadi PPN keluaran ini sekali lagi belum utang ya, belum utang. Masih di akun PPN keluaran. Penjualannya berapa? 1.500.000. PPN-nya 10%. Berarti yang diterima 1.650.000. Nah, PPN keluaran posisinya di sini ya, di kewajiban. Di sini ada PPN keluaran, nilainya adalah 1.150.000. Nah, di sini. Ini postingannya ya, sobat semua di sini. Ya, postingannya di sini. Nih, Sobat Bijak bisa lihat postingannya di sini. Ini transaksinya. Ketika tidak dilakukan, seandainya ada 2 transaksi ini saja, tidak dilakukan jurnal balik, maka pajak masukan Sobat Bijak semua itu masih di posisi buku besar di neraca maupun di kewajiban neraca pasifa dan aktifanya. Nah, di sini perlu dilakukan jurnal penyesuaian. Ya. Terkait dengan SPT ya, jurnal penyesuaian terkait dengan SPT masa PPN 1111 sampai sekarang masih berlaku ini ya. Nanti kita lihat ketika ada undang-undang HPP per 1 April, nanti kita akan update informasi di YouTube menjadi ikutin yang di 1 April nanti. Nah, di sini penyesuaiannya bagaimana? PPN keluaran
di kredit ditaruh di debit, ya. Ini ditaruh di debit. Ya, PPN keluaran di kredit ditaruh di debit. Artinya di sini ini ketaruh nih di debit. Biar apa? Biar hilang, ya. Ini hilang nih. Nih, hilang. Ya, hilang. Nah, berikutnya PPN masukkan posisinya di debit, maka kita kreditkan. Jadi bahasa Undang-Undang PPN dikreditkan itu bagaimana? Ditaruh di posisi kredit atau diperhitungkan, ya, diperhitungkan di sini. Kita masukkan di sini, sobat bijak semua, kita perhitungkan berarti panahnya daripada akun tersebut kita masukkan di sini. Sehingga PPN masukannya sudah dikreditkan semua, berarti tidak ada. Berarti kalau tidak dikreditkan semua, berarti di sini harus ada saldonya masih ada nih. Kalau tidak dikreditkan semua. Misalkan yang dikreditkan hanya 80.000, berarti masih ada saldo 40.000. Jadi disitulah ketika kita nanti ditanya petugas pajak atau Fiskes, kita sudah jelas alurnya, datanya, dan penjelasannya. Lalu karena PK lebih besar daripada PM, di sini kan lebih besar nih, ya. PK dikurangin PM. Nah, 30, ya, berarti ini dinamakan utang PPN, ya. Karena utang PPN berarti sobat bijak munculkan di sini utang PPN, ya. Utang PPN berapa utangnya? 30.000. Nah, ini sobat bijak yang dinamakan utang PPN, ya. Utang PPN ini 30.000. Kapan bayarnya utang PPN? Utang PPN dibayar jurnal saat pembayaran. Pembayaran utang PPN berarti akhir bulan berikutnya. Paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Nah, di sini ya tinggal ini aja. Utang PPN ditaruh di debit, berarti ini sudah 0 pada kas, seandainya bayarnya tunai, ya. Pak, saya bayarnya mau pakai bank, ya. Pakai bank, sobat bijak langsung ditulis di sini saja, ya, ke bank. Berarti di sini kita ambil panahnya. Nah, ini sudah masuk ke sini. Ketika sudah dibayar di sini, maka di posisi neracanya ini, perhatikan sobat bijak, di posisi neracanya akan 0. Begitu pula selanjutnya, dan seterusnya sampai sobat bijak tutup tahun, ya, tutup tahun di 12 bulan, ya. Ketika tahun buku sama dengan tahun kalender, maka 31 Desember tentu masih menyisakan utang PPN bulan Desember yang belum dibayar, ya. Pajak masukan seandainya ada yang belum dikreditkan berarti muncul di sini. Kalau terjadi lebih bayar berarti di sini ada piutang PPN. Ya, piutang PPN. Jadi itulah sobat bijak sekilas yang saya berikan terkait dengan konsep PPN, ya, konsep PPN dan jurnal akuntansinya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like channel kami di Bijak Karya Mitra dan subscribe, ya. Nanti kami akan secara rutin menampilkan informasi-informasi, memberikan informasi-informasi terkait dengan perpajakan secara berkesinambungan, ya, untuk sobat bijak semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.